Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa tribunnews.com. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hussein Sanusi dalam acara Bincang Tokoh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanian. Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menjelaskan bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 ini hampir semua sektor perekonomian di Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam, kecuali satu sektor, yaitu pertanian. Pada kesempatan kali ini, kita dari tribunnews.com ingin melihat dan mendengar langsung dari salah satu lumbung padi nasional, yaitu di Kabupaten Ngawi. Telah bersama saya Bapak Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi. Selamat siang Pak Oni. Siang Mas Hussein. Ngawi sendiri seperti apa Pak Oni sektor pertaniannya? Oke, untuk Kabupaten Ngawi, jadi luas wilayah pertanian Kabupaten Ngawi itu kurang lebih 40.000 hektar. Ya. Terus kemudian dengan seluruh stakeholder pemangku kebijakan di Kabupaten Ngawi, memang sisi sektor pertanian ini menjadi skala prioritas bagi pembangunan di Kabupaten Ngawi. Karena PDRB Kabupaten Ngawi itu 38% lebih itu terkait sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Kemudian lebih dari 70% masyarakat Kabupaten Ngawi itu juga bergerak di sektor pertanian. Maka dari itu sektor pertanian ini harus bisa menjadi pondasi kegiatan ekonomi warga masyarakat Kabupaten Ngawi. Dan alhamdulillah dengan pihak yang istilahnya juga kompeten di bidang pertanian, Dinas Pengampu kita, Dinas Pertanian tentu saja, ini senantiasa intens untuk membina kelompok tani yang ada di Kabupaten Ngawi. Jadi dengan intensnya, terus pendampingan oleh Dinas Pertanian, seluruh stakeholder pemerintah Kabupaten Ngawi juga ikut andil, dalam hal ini juga dari TNI Polri juga ikut. Ya, jadi semangat untuk bisa menghadirkan lumbung pangan di Kabupaten Ngawi dan ikut menjadi penyangga pangan secara nasional itu menjadi komitmen yang luar biasa. Dan Kabupaten Ngawi kemarin di 2019 itu sudah bisa memproduksi 780.000 ton per tahun. 780.000 dari luasan tanah 40.000 hektar. Itu di Jawa Timur, alhamdulillah kita langsung naik tajam dari posisi biasanya 4-5 gitu, kemarin di posisi kedua secara Jawa Timur, provinsi. Jadi kita cuma kalah dengan Lamongan. Dan kita di posisi 6 secara nasional terkait produktivitas padi kita, sehingga intensitas dari penanaman padi di Kabupaten Ngawi kurang lebih 2,7, jadi hampir 3 kali tanam lah istilahnya, 2,7 kisaran seperti itu, sehingga intensifikasi kemudian produktivitas kita juga ikut meningkat seperti itu. Pak Oni, apa yang dilakukan oleh pemerintah Ngawi kemarin pada tahun kemarin, artinya pada musim panen kemarin, sehingga penghasilannya itu bisa meningkat? Apakah ini karena faktor tanahnya yang subur, atau irigasinya bagus, atau memang masyarakat Ngawi ini punya kultur bertani yang bagus? Yang pertama tentu saja etos kerja dari warga masyarakat Kabupaten Ngawi itu luar biasa. Jadi para petani kita itu istilahnya pejuang tangguh semua. Ya. Terus ditambah komitmen dari dinas terkait, terutama Dinas Pertanian, ini yang secara rutin turun kepada kelompok tani untuk ada percepatan tanam. Ya, percepatan tanam. Kalau dulu kalau tidak ada percepatan tanam, mungkin dalam 1 tahun tanah yang sebenarnya produktif itu bisa 3 kali panen, itu karena percepatan tanam tidak ada, itu cuma 2 kali panen saja. Nah, ketika ada percepatan tanam, percepatan tanam, maka ya jadi bisa 3 kali masa tanam seperti itu, sehingga produktivitasnya meningkat. Nah,
Tentu saja ini dibarengi dengan komitmen pemangku kebijakan tadi, termasuk dalam hal ini yang ikut andil penyedia atau distributor pupuk kita. Iya. Jadi ada beberapa kendala memang, kita sering dulu keterlambatan pupuk langka, harganya fluktuatif, terus kemudian waktu distribusinya tidak tepat dan seterusnya. Lah, mulai beberapa tahun terakhir itu yang kita komunikasikan. Sehingga ketepatan terkait pupuk itu menjadi juga salah satu kunci untuk para petani kita itu ada percepatan tanam seperti itu. Ini kan kalau kita berbicara tentang masalah pupuk, Pak Oni, ini kan sepertinya menjadi isu nasional ya, di mana-mana hampir di semua daerah petani itu mengeluh. Ya, betul. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Pak Oni? Ya itu tadi, Mas. Jadi kalau kita ngomong terkait setelah revolusi hijau kita, para petani kita banyak ketergantungan dengan pihak ketiga terkait penyediaan pupuk. Ya, seperti itu. Karena sudah terlalu lama mereka secara instan menggunakan pupuk kimia untuk menunjang pertaniannya. Sehingga kalau itu telat sedikit saja, mereka juga akhirnya tidak bisa melakukan percepatan tanam seperti itu. Nah, kendala-kendala ini yang kemarin kita coba carikan solusi. Kita mendatangkan pabrikan-pabrikan pupuk. Nah, sekarang ini kan pupuk sudah holding, pupuk Indonesia. Seharusnya itu jauh lebih mudah dalam hal mulai penyalurannya, ketersediaannya, ketepatan waktunya, dan seterusnya. Dan harga yang lebih murah. Dan harga yang stabil lah, kita nggak ngomong murah tapi stabil. Tapi kenyataan di lapangan itu ya kita masih mengalami kesulitan-kesulitan terkait ketepatan penyaluran pupuk. Jadi masih langka, harganya juga ada oknum yang kadang bermain di tingkat bawah, di agen dan seterusnya, distributor dan seterusnya. Maka dari itu di Kabupaten Ngawi kita sedikit merubah pola. Jadi mulai arahan pemerintah pusat untuk mengurangi pupuk subsidi ini ditangkap baik oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Jadi pengurangan pupuk subsidi itu bukan terus akhirnya kita berharap petani itu menggunakan pupuk non-subsidi, bukan seperti itu. Tapi bagaimana para petani kita itu lebih kreatif, mandiri untuk bisa menciptakan pupuk yang istilahnya bisa mereka buat sendiri dengan kualitas yang baik, sehingga dia tidak ketergantungan dengan pihak ketiga terkait pupuk. Kemudian wawasan-wawasan untuk dia bisa membuat benih sendiri, pola tanam, sistem rise of intensifikasi yang benar dan seterusnya. Sehingga ketika dia tidak ada ketergantungan, akhirnya mandiri tadi, insya Allah kesejahteraan petani itu bisa lebih meningkat. Seperti itu. Ya, ini Mas Oni kan terakhir barusan membicarakan tentang kesejahteraan. Ini kan kalau kita melihat hasil panen kemarin di Kabupaten Ngawi itu meningkat. Nah, itu Pak Oni bisa menggambarkan tingkat dampak dari kesejahteraan petani itu seperti apa sekarang? Ya, kalau kita melihat kesejahteraan petani kita relatif belum bisa secara ekonomis secara ekonomis belum bisa dibanggakan. Secara ekonomis itu menjadi kenyataan. Karena itu tadi pupuk yang dia masih ketergantungan tadi, sehingga berapapun harga pupuk dia harus beli untuk bisa survive seperti itu. Jadi kebanyakan petani masih gali lubang tutup lubang. Untuk memulai yang mau tanam berikutnya, dia harus hutang dulu, nyukup, setelah panen dia nutup lagi seperti itu. Itu di lapangan seperti itu. Dari peningkatan produksi itu belum istilahnya tegak lurus sejalan dengan kesejahteraan petani. Lah, kita melihat itu tadi, Mas. Karena banyaknya masih ketergantungan petani terkait on farm dan off farm-nya, jadi budidaya dan pasca panennya, sehingga Kabupaten Ngawi itu merasa perlu
untuk mencarikan solusi. Produktivitas harus menaik, tapi kesejahteraan petani juga harus naik. Nah, kuncinya kos produksinya juga harus turunkan kos produksinya. Lah, kos produksi ini yang kita punya program namanya Kemandirian Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan. Jadi petani harus mandiri untuk bisa melakukan budidaya atau on farm-nya secara massal di Kabupaten Ngawi. Dan itu kita getol terus, ada binaan terus, ya memang tidak semuanya karena ini berat. Karena ini berat mengawali sesuatu yang istilahnya merubah mindset yang sekian lama revolusi hijau dari tahun 70-an dikenalkan pupuk kimia tadi, terus kita terus balik lagi karena sudah sering pakai pupuk kimia, terus balik lagi untuk mandiri bikin pupuk sendiri, itu berat. Tapi bagi kelompok yang sudah istiqomah dengan itu, alhamdulillah binaan kita termasuk yang ini di Ngompro, Pangkur, itu hampir keseluruhan lahan pertaniannya juga sudah organik. Ya. Artinya ini butuh waktu berapa lama Pak Oni dari merubah? Ya, kalau konsisten 3 tahun insya Allah 3 tahun. Artinya petani ini dengan yang sistem sekarang terus dimasukkan dengan program terbarunya Pak Oni ini kembali kepada pupuk alami tadi. Itu kira-kira puasanya sekitar 3 tahunan. Bukan puasa, Mas. Jadi kita punya strategi ya. Jadi ada pengurangan sedikit demi sedikit. Yang dulunya setiap hektar bisa sampai 1 ton pupuk kimia. Itu dikurangi jadi 700, ditambah nanti pupuk organiknya mungkin dalam 1 hektar bisa 10 ton misalkan dulu, awalan dulu seperti itu. Nanti tahun berikutnya dikurangi pupuk kimianya, bukan tahun berikutnya ya, masa tanam berikutnya jadi 500 kilo. Kemudian pupuk organiknya tetap pupuk kompos, pupuk organik cair, dimixing supaya apa? Supaya penurunan produktivitasnya tidak jelek, Mas. Kalau langsung dihilangkan kimianya karena hara tanah itu kan belum kembali subur, ketika tidak dibantu dengan pupuk kimia, dia kan hilang, zat-zat nutrisi tanahnya kan langsung hilang. Itu mesti ngedrop kalau langsung pupuk. Maka dari itu sedikit demi sedikit, sehingga kalaupun ada penurunan produksi itu juga sedikit. Nah, sehingga nanti kalau sudah 3 tahun pure organik itu produktivitasnya akan sama dulu dengan waktu kimia seperti itu. Nih kalau kita melihat ini produk beras organik ini punyanya Ngawi nih Pak Oni. Artinya dari program yang diluncurkan oleh Pak Oni gitu itu menghasilkan produk seperti ini. Ini sekilonya berapa Pak Oni? Ini sekilonya kalau di pasaran sesama petani dan warga masyarakat Kabupaten Ngawi itu rata-rata 17.500. Beras super itu sudah Pak. Wah, udah organik, sudah sertifikasi Pak. Sertifikasi. Tapi kalau kita jual di retail berasnya Ngawi itu kita jual antara 25 sampai 30.000 per kilo. Seperti itu. Mas Oni, ini kan kalau kita bicara tentang pertanian, kita kan tidak bisa bicara tentang hari ini, kita harus membicarakan tentang masa depan, artinya sustainability-nya pertanian ini seperti apa. Masalahnya kan petani ini kan selalu identik dengan orang tua. Nah, ini ada tidak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana agar supaya ini tetap sustain dengan anak-anak muda yang mau bertani atau gimana gitu. Jadi kalau untuk kita meningkatkan kesejahteraan kita dengan pola-pola pertanian kemandirian ramah lingkungan tadi, ada beberapa tahapan memang. Jadi ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya bagaimana produktivitas itu dengan dibarengi dengan kesejahteraan meskipun belum organik, kita mendekatkan pabrik-pabrik ataupun off-taker terkait ini tadi di Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah kita juga punya 2 perusahaan besar untuk yang menyerap gabah kita di Kabupaten Ngawi, sehingga secara bergening petani kita memiliki bergening yang bagus di harga itu dulu. Itu yang pertama jangka pendek. Jangka pendek kita ada kemarin Padi Unggul Indonesia terus diakuisisi oleh Wilmar,
dulu ada Sakti, sekarang di akuisisi SPS dan seterusnya. Itu secara harian, setelah panen itu dia bisa rata-rata 500 ton per hari. Itu memungkinkan petani kita bisa akses, dia memiliki vendor-vendor, kelompok petani kita dia bisa akses langsung, diberi kemudahan dengan harga yang spesial. Itu untuk bertahap peningkatan kesejahteraan, jangka pendek seperti itu. Terus kemudian jangka menengahnya itu tadi penggunaan pupuk organik, kemandirian pertanian, kita memfasilitasi petani kita supaya bisa mandiri, terus penerapan istilahnya teknologi pertanian dan seterusnya, itu dalam rangka bagaimana petani kita tidak ketergantungan terkait pupuk itu tadi. Jadi tahapannya seperti itu. Kita ada pendekatan off-taker supaya nanti bisa harganya jadi agak tinggi gitu. Terus kemudian jangka menengahnya ada kemandirian sehingga dia bisa memperkecil biaya tanam sehingga profit marginnya juga akan bertambah. Kemudian yang jangka panjangnya ini yang penting. Kita generasi penerus kita itu yang muda-muda kalau dikomunikasikan tentu saja hampir kebanyakan tidak suka tidak petani. Senang menjadi petani. Nah, ini tantangan, Mas. Tantangan. Jadi kalau orang muda sekarang ngomong pertanian itu wah itu udah kuno. Saya nggak mau jadi petani dan seterusnya. Nah, padahal pertanian ataupun pangan itu menjadi, kalau menurut saya sebagai pribadi di Indonesia, ini bisa menjadi pondasi yang kuat bagi perekonomian secara nasional. Maka dari itu, generasi penerus kita yang muda itu harus senang kepada pertanian itu dulu. Kemudian kita bikin yang namanya agroteknopark. Agroteknopark itu suatu wahana yang menginkubasi teman-teman entrepreneur muda kita di bidang agro, supaya dengan di situ ada pendidikan-pendidikan, terus pelatihan-pelatihan. Kita kerjasama dengan 3 akademisi di UGM, UNS dan Unbra untuk kita mendampingi para entrepreneur muda kita supaya mereka memiliki wawasan yang baik, yang bagus di bidang pertanian modern. Sehingga dia suka dengan pertanian, kemudian enjoy dengan pertanian, kemudian bisa merasakan hasil dari pertanian. Seperti itu. Ya, itulah pemirsa obrolan dengan Mas Oni Anwar. Mas Oni Anwar ini sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati dan beliau akan maju di Pilkada Kabupaten Ngawi pada tahun ini. Tentunya dengan penjelasan-penjelasan tadi bisa terbayang apa yang akan dilakukan oleh Mas Oni nanti ketika beliau terpilih atau mendapatkan amanah dari rakyat untuk menjadi Bupati Ngawi. Mas Oni mungkin ada pesan terakhir khusus untuk pertanian yang mau disampaikan ke masyarakat Ngawi. Jadi kepada seluruh rekan-rekan pejuang pangan kita, khususnya para petani, tetap semangat, kerja keras dan istiqomah. Jadi karena sesuatu yang kita jalankan ini, insya Allah ini memiliki nilai pahala yang luar biasa. Jadi petani itu mesti ngerekoso. Jadi tidak ada petani itu yang istilahnya tidak ngerekoso, itu tidak ada. Tapi kesejahteraan, kebahagiaan itu wajib dimiliki oleh seluruh petani kita. Nah, bagaimana untuk mengejar itu tadi? Yaitu tadi melakukan kegiatan pertanian, kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Supaya seluruh warga masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Ngawi, memiliki kesejahteraan yang baik, kebahagiaan, dan insya Allah ini bisa meregenerasi para penerusnya untuk kembali cinta kepada pertanian. Baiklah pemirsa, itulah bincang saya bersama dengan Mas Oni Anwar. Jangan lupa saksikan terus tribunnews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.